Ya puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus, Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita bersama-sama ada di rumah Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh datang di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Makasih Tuhan, kami ucap syukur karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami datang untuk mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa supaya tiap-tiap hamba Tuhan yang bertugas melayani pada hari ini, mulai daripada Aser, Kolektan, pemain musik, tim AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan beritakan firman Allah. Mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga, sehingga pelayanannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga Tuhan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, antara mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau katakan Allah sumber kuatku, dia kekuatan di dalam hidup kita, amin, amin. Dia luar biasa, amin.
bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber jabat tangan hari ini ya. Kita jabat tangan dulu. Coba kita kasih salam dulu. Selamat hari Minggu. Kita mau berbakti, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa ketemu lagi, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Amin. Saudara, di saat situasi yang negara kita yang kurang pas untuk bersukacita, hari ini kita mau bersukacita. Karena Tuhan kita hebat, amin. Karena Tuhan kita luar biasa, amin. Jangan khawatir saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah. Itu merupakan sebuah perintah, bersukacitalah. Mari kita bersukacita, apapun keadaannya, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita. Amin. Bersuka, yes, kami mau bersuka cita Tuhan. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Yes, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, kami bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita lah. Yes, kaulah sumber sukacita kami Tuhan. Hari ini kami mau bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Siap, mari kita bersuka cita. Karena Tuhan Yesus baik. Amin. Bersuka. Yes. Dalam Tuhan. Bersuka, mainnya kita mau gerakan, kita mau, kalau Roma 12 katakan persembahkanlah tubuhmu, kita mau persembahkan tubuh kita yang terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Siap. Siap, kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cita.
bersuka. Yes. Kaulah sukacita kami Tuhan. Yes. Sukacita. Katakan bersuka. Bersuka. Oh. Amin Tuhan. Kami mau bersuka Tuhan. Di dalam Kau bersuka cita. Bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Bapak Ibu, silakan duduk. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Lagu ini 2 bulan lalu ketika saya liburan sama anak-anak ke dunia fantasi. Di tengah liburan yang begitu padat, saya begitu aneh ketika itu. Saya tiba-tiba ingin nyanyi, saudara. Karena beberapa minggu di tengah liburan pasti nggak nyanyi ya, nggak nyembah Tuhan. Saya mau ajak, lagu ini sungguh memberkati saya. Kata-katanya begitu. Kayaknya saya nggak usah omongin juga. Saudara tahu apa artinya. Mari saudara, kita persiapan hati kita mau nyembah Tuhan. Kita mau konsentrasi untuk fokus menyembah Dia. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati kita, bawa persembahan kita. Yes. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas aku kehendak di hidupku. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin hanya jadikan hamba. Lagu ini katakan, ku lepas semua aku untuk mengenal, untuk mengikuti Tuhan. Artinya Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Biar kita mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Amin Tuhan. Mari kita membawa setiap persembahan hidup kita. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Yes.
Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku menyembah. Terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari semua jemaat kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kita tahu semua saat ini Indonesia sedang berduka. Mari kita berdoa buat bangsa kita. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Yes. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar
dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita angkat tangan kita, kita mau memberkati bangsa kita. Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ditinggikan atas seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang pegang kendali atas semua pemimpin-pemimpin Tuhan. Engkau yang melindungi Tuhan setiap aparat semua Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, waktu yang Engkau kasih buat kami untuk menyembah Tuhan. Untuk berdoa buat bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dengan demi kemuliaan nama Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, Kau yang begitu baik, Kau yang begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, pagi hari ini kita tahu bersama-sama bahwa Tuhan sudah memanggil Bapak Ihin Sugandi. Dan anak-anaknya adalah Yoel dan Yogi. Ya. Kita akan mendengar ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh keluarga. Waktu kami persilakan. Shalom, atas nama keluarga almarhum Bapak Ihin Sugandi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Om Yohanes dan Tante Christine, majelis dan seluruh tim pelayanan gereja yang sudah hadir memberikan penghiburan, doa dan firman Tuhan bagi kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah hadir, mendoakan dan menguatkan kami dalam masa duka ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sangat berarti bagi kami. Kami juga ingin berterima kasih kepada tim Caring Kau 1 dan tim grup Cinta Baca Alkitab yang selama ini meskipun dengan keterbatasan fisik Papa tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung, tetap mengencourage, tetap merangkul Papa di dalam masa sakitnya. Walaupun kami berduka karena kehilangan ayah tercinta kami percaya Tuhan memberikan kekuatan melalui ketulusan dan perhatian yang kami terima saat masa duka ini.
Kiranya Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan Bapak Ibu sekalian dengan berkat yang melimpah. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Di Tuhan. Ya, memang keadaan Indonesia sedang panas ya. Dan udara Bandung sedang dingin, tapi biarlah firman Tuhan hari ini menghangatkan hati kita. Amin, Saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami waktu untuk datang menghadap akan Engkau Tuhan Yesus. Menghampiri akan Engkau, menaikkan puji-pujian kepada hadirat-Mu Tuhan Yesus. Meskipun kami tahu bahwa dalam minggu ini adalah minggu yang berat bagi semua kami, khususnya bangsa Indonesia. Dari antara kami juga ada 2 keluarga kami yang harus Engkau panggil. Tentu itu meninggalkan duka cita yang mendalam bagi kami yang ditinggalkan, tapi kami percaya bahwa Engkau telah merangkul mereka, Engkau telah menjagai mereka di dalam kekekalan-Mu dan kasih-Mu yang abadi Tuhan Yesus. Dan Tuhan, di tengah-tengah situasi bangsa yang tidak menentu seperti ini, kami tahu bahwa Engkau Allah yang tetap menjaga kami, menjaga seluruh peradaban ini Tuhan. Dan karena itu kami ingin mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang tak terbatas itu, firman-Mu yang akan menyegarkan hati kami, firman-Mu yang akan memberikan pengharapan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, bersyukur buat kesempatan di mana Engkau berikan kepada kami untuk boleh memberikan persembahan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, baik lewat pujian maupun persembahan dalam bentuk materi. Kami berdoa supaya semua yang telah kami berikan itu lahir dari ketulusan kami Tuhan dan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa supaya semua hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kami boleh diberikan hikmat supaya mengelolanya dengan baik sehingga pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui gereja ini makin hari makin bertambah Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, semua yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan selama 1 bulan ini. Ini adalah minggu terakhir dari rangkaian khotbah tentang Yohanes, khususnya tentang biografi dari Rasul Yohanes. Nah Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Ini ayat cukup panjang Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya ingin membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian sehingga kita bisa mendapat sebuah gambaran panoramik ya, sebuah gambaran luas umum tentang situasi yang sedang dihadapi oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos pada saat firman Tuhan yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini. Karena itu saya ingin undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan membuka bagian firman Tuhan ini dan kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 9, lalu saya minta Bapak Ibu Saudara membaca ayat 10, begitu seterusnya sampai ayat 20. Dan ayat 20 kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Terjemahan yang saya gunakan adalah terjemahan 2 ya, di dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi kalau nanti mungkin ada yang menggunakan terjemahan 1, gak apa-apa, bisa sambil mengikuti gambaran besar daripada firman ini. Baik, saya akan memulainya. Penglihatan Yohanes di Patmos ayat 9, saya akan membacakannya. Aku Yohanes, saudaramu yang dalam Yesus ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke7 jemaat ini. Di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia.
Di tengah-tengah kaki pelita itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kakinya berkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kita bacakan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ini tentang yang telah kau lihat tangan kananku dan ketujuh kaki pelita emas itu. Ketujuh binatang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki pelita itu ialah ketujuh jemaat. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati semua kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat sebuah gambaran yang cukup mengesankan tentang perjalanan hidup seorang yang bernama Rasul Yohanes. Saudara, Rasul Yohanes ketika kita mungkin melihat dari khotbah dari minggu pertama, kita melihat bagaimana seorang yang masih muda, ya dikatakan di situ dia masih bekerja dengan ayahnya, dan ayahnya juga punya pekerja, sehingga dia bekerja bersama-sama dengan orang upahan daripada ayahnya. Dan beberapa penafsir menunjukkan bahwa kemungkinan besar dia adalah rasul yang paling muda dari antara semua rasul. Lalu kemudian Tuhan memanggil dia, mengajak dia untuk mengikut Tuhan, meninggalkan jalannya dan menjadi seorang penjala manusia. Dan kemudian perjalanan hidupnya mulai dari situ, saudara. Dia mengikuti Yesus, dia merupakan bagian dari 3 lingkar dalam Tuhan Yesus, inner circle-nya Tuhan Yesus. Ada Rasul Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah bagian lingkar dalam. Mereka rasul yang sangat istimewa ya dibandingkan dengan yang lain. Memang harus dilihat seperti itu. Ketika berada di Taman Getsemani, mereka adalah orang yang mendengar apa yang Tuhan Yesus doakan. Karena mereka adalah orang yang diajak Tuhan Yesus setelah murid-muridnya disuruh tinggal, lalu kemudian 3 itu kemudian diajak mengikut dia. Dan dia juga adalah, atau ketiga orang ini juga adalah orang yang melihat Tuhan Yesus ketika dia menampakkan kemuliaannya ya di atas Gunung Tabor. Sehingga tentu ini adalah suatu pengalaman yang sangat istimewa bagi mereka. Nah saudara, tapi Rasul Yohanes dia tidak langsung lahir menjadi rasul yang bijaksana, yang baik seperti itu. Dia mengalami banyak proses dalam kehidupannya. Dia disebut sebagai anak-anak guru. Ya. Artinya dia orang-orang yang sangat temperamental begitu. Satu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melewati Samaria dan orang-orang Samaria menolak dia. Dia berkata, Tuhan bagaimana kalau kita menurunkan api dan menghanguskan mereka. Ya. Jadi dia orang yang sangat temperamental. Tapi kemudian Tuhan ubah dia setelah kita lihat di minggu lalu bagaimana dia menjadi rasul kasih ya. Ketika para teolog mencoba merumuskan kasih di dalam iman Kristen, maka tidak bisa tidak surat-surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes merupakan surat yang sangat penting untuk dibaca. Hanya di dalam surat Yohanes kita bisa menemukan bahwa Allah adalah kasih. Allah bukan bersifat kasih, tapi dia adalah kasih. Itulah Allah Tritunggal, di mana ada saling kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus di situ. Dan ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, ya, kisah dari Wahyu ini, Yohanes kurang lebih berumur 90 tahun. Dalam beberapa catatan mereka mengatakan bahwa dia usianya sudah sangat lanjut. Saudaranya dia Yakobus itu orang yang pertama kali
dibunuh ya. Sebagai martir dari rasul-rasul itu, dia orang pertama kali dibunuh. Jadi pengalaman traumatis ketika saudaranya dibunuh, itu tidak membuat dia mundur dari Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dan ketika semua rasul-rasul itu sudah meninggal, sudah mati dibunuh, hanya sisa dia sendiri, dia tetap bertahan. Dan ketika kita membaca bagian ini, dia sedang dibuang ke Pulau Patmos. Saudara, sebenarnya bukan tiba-tiba dia dibuang ke Pulau Patmos begitu saja. Di dalam catatan Bapak Gereja, misalnya Tertullianus, dia mencatat bahwa Rasul Yohanes pernah dicelupkan ke dalam minyak goreng ya, minyak panas lalu dicelupkan ke situ. Tapi Tuhan menjagai dia sehingga dia tidak mati. Lalu kemudian Kaisar Domitian, karena dia melihat Rasul Yohanes begitu sangat berpengaruh, banyak orang menjadi Kristen, lalu dia ditangkap dan dia diasingkan. Ya saudara, di Pulau Patmos dia bukan retreat, meskipun kita seringkali menyebutnya retreat, tapi di dalam pengertian sebenarnya dia bukan retreat. Dia betul-betul dibuang. Dia dibuang di sana, diasingkan di sana. Dan karena itu hari ini kita akan mencoba belajar bagaimana Tuhan di tengah-tengah pembuangan itu, Tuhan mengubah hidup daripada Rasul Yohanes ini. Dia sudah bijaksana, sudah sangat setia, tapi Tuhan kemudian membawa dia ke dalam pengalaman rohani yang lebih lagi. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, Transform Through Exile. Diubah di dalam pengasingan. Kita akan belajar bersama-sama dari Rasul Yohanes. Ada 3 pengalaman atau pelajaran penting dari pengalaman Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Kita tidak akan bicara tentang bagian-bagian penglihatannya. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat kaya, tapi kita sangat terbatas waktunya. Karena itu kita tidak akan melihat secara detail apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Tapi kita akan melihat bagaimana dia mengalami pengalaman-pengalaman itu. Sehingga itu juga menjadi pelajaran penting bagi setiap kita. Nah saudara, di dalam ada 3 hal yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan ini, atau kita pelajari tentang khususnya penderitaan. Ya. Yang pertama, penderitaan adalah bagian dari panggilan orang percaya. Nah saudara, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 9 dikatakan di sana, aku Yohanes, saudara seiman yang ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Nah saudara, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos itu karena kesetiaan dia kepada Tuhan. Dia bukan orang yang berdosa, dia bukan orang yang gagal mengikut Tuhan, tapi dia orang yang dikatakan sana setia kepada Tuhan. Pulau Patmos itu adalah satu pulau di daerah Yunani. Ini pulau yang sangat gersang saudara, pulau yang kemudian kalau orang di sana bertahan hidup airnya itu hanya mengandalkan air hujan saja. Dan sumber mata air itu sangat terbatas pada saat itu. Kita nggak tahu apakah sudah ditemukan pada saat itu atau belum, tapi sangat terbatas. Ya. Sehingga ini sama saja dibuang untuk dibiarkan mati begitu. Dan di dalam pengalaman itu, dia melihat bahwa dia dibuang di sana itu bukan karena dia melakukan dosa, tapi karena ketekunan. Saudara lihat dalam ayat itu dia memparalelkan ya, antara kesusahan, kerajaan dan ketekunan. Ya. Dia bilang yang saudara seiman yang ikut serta dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jadi dia berada di sana itu karena ketekunan. Ya. Saudara, tidak semua penderitaan itu terjadi karena kita berdosa kepada Tuhan. Seringkali betul Tuhan mengizinkan penderitaan menghantam kita supaya kita bertobat. Nah, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tapi seringkali ketika kita taat kepada Tuhan, kita pun mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Nah saudara, Yohanes mengalami penderitaan bukan karena dia
melakukan kejahatan, tapi karena dia tekun memberitakan firman. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia berada di pulau yang bernama Patmos karena firman Allah dan karena kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, seringkali ketika kita menjadi orang Kristen, hidup kita itu memang tidak selalu baik-baik saja. Di dalam Alkitab kita melihat juga ada begitu banyak sekali orang yang kemudian setia kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Tapi mereka mengalami pengalaman-pengalaman penderitaan yang sangat buruk. Di dalam Ibrani 11 kalau saudara baca dari ayat 1 itu bicara tentang tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman. Dikatakan di sana mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Nah saudara, kita melihat wajah lain daripada ketekunan, yaitu penderitaan. Salah satu wajah lain daripada ketekunan itu adalah penderitaan. Saudara, kita melihat bahwa di dalam dunia yang begitu anti kepada Tuhan, ya, anti kepada Kristus, menjadi seorang yang tekun itu juga adalah suatu permusuhan terhadap dunia ini. Ketika kita mulai belajar setia kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang otomatis kita akan menjadi orang yang sangat-sangat melawan dunia. Alkitab menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang yang mereka setia kepada Tuhan. Di dalam pelayanan-pelayanan mereka setia kepada Tuhan. Tapi akhir daripada kehidupan mereka itu pun ngenas. Kita melihat Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain, mereka pun mengalami hal yang sama. Rasul Yohanes adalah rasul yang tidak mengalami apa yang disebut dengan dibunuh sebagai seorang martir. Tapi Rasul Yohanes dia mengalami penderitaan, ya. Dia disiksa, ya. Dia mengalami apa yang disebut dengan pembuangan. Dan semua itu menunjukkan bahwa penderitaan memang itu adalah wajah lain dari ketekunan. Ketika saudara menjadi seorang Kristen, saudara hidup sebagai seorang Kristen di tengah-tengah dunia yang anti kepada Kristus, maka nilai-nilai yang saudara atau kita anut bersama itu menjadi perlawanan bagi dunia. Dan karena itu ya memang betul seringkali kita mendapat penderitaan itu karena kesalahan kita sendiri. Tapi penderitaan yang kita alami, saudara, itu juga seringkali terjadi karena ketekunan. Karena nilai-nilai yang kita anut itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh dunia ini. Saudara, di dalam surat itu Injil Yohanes pasal 15 dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya." Jadi Tuhan Yesus ada di dalam dunia, ketika dia ada di dalam dunia, dia sudah mengatakan bahwa dunia akan membenci dia. Ini sebelum dia disalibkan, ya. Dunia sudah akan membenci dia. Dan kalau dunia membenci kamu, karena kamu menjadi muridku, ingatlah bahwa dunia telah lebih dahulu membenci aku. Apa yang ingin Tuhan Yesus katakan dari bagian ini? Dia bilang, ketika kamu masuk dalam penderitaan, ikutlah teladanku. Ketika dunia membenci kamu seperti dunia membenci aku, itu adalah sesuatu yang normal. Itu adalah suatu wajah lain dari kesalehan Kristen. Wajah lain dari ketekunan. Karena itu mari ya, sebagai orang Kristen kita ikut menderita dalam panggilan kita. Alkitab tidak bilang bahwa kita akan selalu menderita. Ya. Alkitab tidak bilang bahwa kita akan selalu juga mengalami kebahagiaan. Situasi-situasi yang selalu enak.
Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Dan itu cukup bagi kita. Itu cukup bagi kita. Saudara, ada seorang anak Tuhan ya, bernama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ini adalah seorang anak Tuhan yang dia lahir di Jerman. Kemudian dia menjadi seorang pendeta Lutheran. Dan pada saat dia menjadi seorang pendeta Lutheran, ada begitu banyak orang yang kemudian mereka sangat mendukung. Pada saat itu ada siapa? Ada partai Nazi gitu ya, Nazi National Socialism Jerman. Partai ini sangat fasis sekali, sangat rasis sekali. Mereka berkata bahwa tidak ada suku yang paling hebat selain suku Aryan, ya, suku kulit putih begitu. Dan semua suku-suku campuran itu kemudian mereka mulai melakukan genosida. Terutama orang Yahudi. Ya, orang Yahudi dimasukkan ke dalam kamp-kamp konsentrasi dan kemudian mereka dihabisi di sana. Ya, mereka dibunuh di sana. Nah, pada saat dia mengalami apa yang disebut dengan genosida ya, atau penghangusan orang-orang Yahudi di sana. Dia melihat bahwa gereja pada saat itu menjadi sangat takut. Gereja tidak bisa bicara, nggak bisa speak up tentang kebenaran, tentang keadilan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia bicara bahwa gereja tidak bisa diam. Gereja harus melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan ini. Tapi kemudian gereja bilang enggak. Mereka mencoba membungkam dia, ya, menutup mulutnya. Dan akhirnya dia sempat lari ke Amerika untuk dia mengasingkan diri sana untuk menyelamatkan diri. Tapi kemudian dia merasa bahwa ini bukan panggilan dia untuk ada di Amerika. Dan dia kemudian kembali ke Jerman dan dia bergabung dengan partai bawah tanah gitu, kelompok bawah tanah untuk menyadarkan orang Kristen bahwa orang Kristen seharusnya tidak larut dalam dunia. Orang Kristen seharusnya tidak mengikuti dunia. Dan apa yang terjadi, dia ditangkap oleh polisi rahasia Nazi pada saat itu. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam sebuah kamp konsentrasi, kamp Flossenburg, dimasukkan ke sana, ditahan. Dan sampai akhir dari perang dunia kedua ketika sekutu mulai masuk, dia kemudian dihadapkan di tempat eksekusi dan dia dieksekusi di sana. Dia mati. Tapi saudara, ketika dia ada di penjara, dia menuliskan banyak sekali tulisan yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu harus betul-betul siap menderita bagi Kristus. Satu kalimatnya dia bilang gini, penderitaan adalah tanda khas murid sejati. Saudara, tentu dia tidak bilang bahwa semua orang Kristen harus selalu menderita, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita jadi Kristen, kesiapan kita untuk menderita bagi Kristus itu adalah suatu hal yang wajib. Ketika kita tinggal dalam dunia yang membenci Tuhan dan dunia itu kemudian membenci kita, itu adalah sesuatu yang wajar. Adalah sesuatu yang tidak wajar adalah ketika kita tinggal dalam dunia yang membenci Tuhan dan dunia itu berdamai dengan kita atau berteman dengan kita. Maka perlu dipertanyakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, saya tahu bahwa tidak semua orang yang mengalami penderitaan atau orang yang mengalami orang yang tekun, orang yang setia, itu berarti dia pasti akan mengalami penderitaan. Saya juga pernah mendengar bagaimana ada seorang anak Tuhan yang dia hidup sangat saleh, kemudian dia belajar dengan sangat baik, dia berprestasi di kampusnya, kemudian ketika dia bekerja dengan sangat excellent, sangat baik, sangat berintegritas, dan kemudian posisinya terus menanjak. Ya. Dan Alkitab juga berkata seperti itu. Ya, ada orang seperti Yusuf ya, yang kemudian mungkin mengalami penderitaan di awal-awal kehidupannya, tapi kemudian dia diangkat terus oleh Tuhan. Ya. Tapi dia juga pernah mengalami namanya penderitaan. Daud pun sama. Daud pun mengalami apa yang disebut Tuhan mengangkat dia. Sehingga dia menjadi orang yang terhormat di daerah kerajaan Israel.
Abraham juga demikian. Abraham diberkati Tuhan dengan begitu banyak kambing, domba, ternaknya. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa memang firman Tuhan melihat bahwa ketekunan seringkali berhadapan dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi ketekunan juga seringkali memperhadapkan kita dengan penderitaan. Jadi kita jangan sampai terkecoh oleh penderitaan. Ya. Karena penderitaan itu bukan tanda dari apa-apa. Penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan di tengah-tengah dunia yang belum sempurna ini. Kita tinggal dalam dunia yang belum sempurna. Kita tinggal dalam dunia yang sedang berproses menuju sempurna. Tuhan akan datang dan kemudian akan memperbaiki seluruh dunia ini menjadi langit dan bumi baru. Tapi sebelum waktunya, kita masih tinggal dalam dunia yang belum sempurna. Dan karena kita tinggal dalam dunia yang belum sempurna, maka kita pun pasti masih mengalami penderitaan. Tapi saudara, Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, seringkali penderitaan itu menjadi tempat yang sangat baik untuk menunjukkan kualitas iman kita. Ketika Rasul Petrus, Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi dia akan disalibkan. Ya. Dia akan mengalami pengalaman penderitaan, orang akan menangkap dia. Ya. Lalu Rasul Petrus bilang, tidak, sekali-kali aku tidak akan membiarkan itu. Sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan membiarkan itu. Saudara, seringkali kita punya sikap yang sama dengan Rasul Petrus. Kita dengan pongahnya berkata bahwa iman kita lebih kuat, iman kita lebih tangguh. Tapi ketika peristiwa itu datang, Rasul Petrus kemudian menyangkal. Karena itu saudara, untuk hidup dalam penderitaan kita butuh anugerah Tuhan. Amin. Kita tidak bisa hidup menghadapi penderitaan dengan kekuatan kita sendiri. Salah satu ayat yang menarik ketika seorang, di dalam Markus 9 ayat 24, ketika seorang ayah yang anaknya kerasukan datang kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan, ya sembuhkanlah anakku. Lalu Tuhan Yesus bilang, apakah kamu percaya? Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu kalimat yang menarik saudara. Dia bilang, aku yakin. Tapi aku gak tahu apa keyakinanku cukup membawa aku masuk ke dalam pengalaman-pengalaman hidup yang pahit. Tapi bantu aku untuk percaya. Saudara, kita gak bisa menghadapi situasi yang hari ini chaos ya, dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan. Amin saudara. Kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah dari Roh Kudus memampukan kita untuk melihat harapan di balik situasi-situasi yang tidak menentu. Saudara tidak bisa menghadapi penderitaan dalam hidup kita. Hanya dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita. Kita butuh sekali lagi anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Hal kedua, kita melihat bagaimana Tuhan mengajar Rasul Yohanes tentang Tuhan. Ya, penderitaan seringkali menjadi jalan untuk mengenal Allah. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini ada begitu banyak penampakan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada dia. Kita akan melihat secara sekilas. Ya. Bagian yang ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes, Rasul Yohanes. Dikatakan di sana berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih seperti bulu domba, seputih salju. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya memegang 7 bintang. Mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dan ketika Rasul Yohanes melihat itu, dikatakan begini, ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Nah saudara, penderitaan seringkali menjadi alat Tuhan untuk membantu kita mengenal Allah dengan lebih lagi. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini adalah sebuah transformasi penglihatan rohani.
perubahan cara dia memandang Allah. Saudara, dia pernah melihat Tuhan. Ya. Dia pernah melihat Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan dia di tengah-tengah dunia, dia pernah dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 23, dia bersandar di dada Tuhan Yesus. Ya. Dengan sebuah relasi yang sangat dekat sekali. Ya. Dia juga pernah melihat penampakan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Ya. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian ini ada sesuatu respon yang sangat unik daripada Rasul Yohanes. Dikatakan di sana bahwa ketika dia melihat, dia bilang, lalu sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Saudara, ketika dia melihat penglihatan di Gunung Tabor, dia dengan Petrus dan Yakobus, mereka bilang, oke, bagaimana kalau kita buat tenda saja, ya, satu buat Tuhan, satu buat Musa, satu buat Elia dan sebagainya. Tapi ketika dia melihat penampakan Tuhan Yesus di sini, dia melihat dengan cara yang sangat unik. Dia melihat dengan cara yang sangat berbeda. Bagaimana Kristus, saudara, ada dua murid yang melihat Tuhan Yesus betul-betul mengalami penderitaan. Yaitu Petrus dan Yohanes. Ketika semua murid lari, Petrus dan Yohanes itu datang. Melihat bagaimana Tuhan Yesus dihakimi di depan mahkamah agama. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang menakutkan, ya, dia dicambuk, disiksa. Rasul Yohanes itu melihat dengan matanya sendiri. Dia melihat bagaimana gurunya itu seperti domba yang dibawa ke tempat sembelian. Dia seperti tidak berdaya. Tapi ketika dia melihat penampakan di dalam kitab Wahyu ini, di Pulau Patmos ini, dia melihat dengan cara yang sangat berbeda. Kristus datang bukan sebagai domba yang disembelih. Kristus datang sebagai singa Yehuda. Sebagai raja kemuliaan. Raja yang memiliki seluruh otoritas. Lalu dia bilang, lalu aku sujud di depan kakinya sama seperti orang mati. Saudara, ini mirip dengan Yesaya. Nabi Yesaya, kalau saudara baca dalam kitab Yesaya bernubuat tentang kota-kota. Dia bernubuat binasalah kota ini, binasalah kota itu, binasalah. Tapi ketika dia melihat Tuhan, dia bilang apa? Binasalah aku, sebab aku telah melihat yang maha tinggi. Saudara, ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan, salah satu alasan kenapa dia sujud adalah karena di dalam ajaran Yudaisme, mereka selalu bilang bahwa barang siapa yang pernah melihat Allah, dia pasti mati. Saudara, kalau ingat perjalanan kisah Musa, ya, ketika Musa dengan Tuhan, ketika Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai, Tuhan bilang, kamu gak bisa melihat aku muka dengan muka. Kamu hanya bisa melihat ketika aku lewat, kamu lihat di belakang punggung, itu saja. Karena kalau kamu melihat, kamu akan mati. Jadi orang Yahudi, orang Yudaisme itu, mereka percaya bahwa ketika kita melihat Tuhan langsung, kita pasti mati. Tapi Tuhan kemudian menunjukkan cara yang berbeda. Ya. Tuhan mengizinkan Yohanes melihat kemuliaan Tuhan. Tentu kemuliaan Tuhan yang ditampilkan nanti, ya, itu jauh lebih besar daripada kemuliaan itu. Tapi kemuliaan itu sangat dahsyat, saudara. Nah, saudara, salah satu hal yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah kita melihat bahwa pengalaman penderitaan itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami penderitaan begitu saja dan tidak mendapat pengalaman kita melihat Tuhan di balik penderitaan itu. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan supaya kita mengalami transformasi penglihatan rohani. Kita bisa mengenal Allah dengan jauh lebih baik. Kita bisa melihat Allah dengan jauh lebih dekat. Saudara. Iman itu harusnya sesuatu yang bertumbuh, saudara. Di dalam setiap situasi iman haruslah sesuatu yang terus bertumbuh. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, penulis Ibrani menunjukkan bahwa harusnya orang yang beriman kepada Tuhan, dengan berjalannya waktu maka imannya harus selalu tumbuh. Dikatakan di situ, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Di sini diasumsikan bahwa penulis Ibrani mengasumsikan bahwa
ketika orang itu bertobat, maka usia pertobatannya itu harus mempengaruhi cara dia melihat Tuhan. Makanya kenapa di gereja Rehoboth kami selalu dorong Bapak Ibu ya, jemaat Tuhan untuk terlibat dalam pengajaran-pengajaran ya. Ada Pastor Corner, ada Biblical Night, ada Core, ya ada Saron. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa melihat Allah tanpa firman Tuhan. Nah, setiap tahun yang kita lewati dalam kehidupan kita, ada suka, ada duka, kita perlu menemukan Allah dalam pengalaman-pengalaman itu. Dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan kita perlu melihat Allah. Dalam pengalaman-pengalaman pahit pun kita perlu melihat Allah. Karena itu saudara, ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita, maka hal pertama yang perlu kita tanyakan adalah apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita melalui pengalaman ini. Kalau saudara sakit atau saudara mengalami masalah ya, ekonomi apapun itu, maka pertanyaan pertama adalah bukan bagaimana saya keluar dari masalah ini. Bagaimana supaya saya sembuh. Bagaimana supaya saya tetap aman dan sebagainya. Pertanyaan pertama adalah apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui pengalaman ini. Apa yang ingin Tuhan perlihatkan kepada saya melalui pengalaman ini. Saudara, Ayub ketika dia mengalami penderitaan, dia orang yang sangat saleh, orang yang sangat setia. Tapi ketika Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, di bagian akhir daripada kitab Ayub dia katakan, dulu aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Saudara, pengalaman-pengalaman yang dia tuliskan di firman Tuhan, ini bukan pengalaman-pengalaman sejarah. Ini pengalaman-pengalaman yang juga bisa kita hidupi di hari ini. Dan karena itu pengalaman-pengalaman pahit kita itu harus menjadi pembelajaran untuk kita bisa melihat Allah. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama John Bunyan. Dia cukup terkenal di Inggris, bukunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan judul Perjalanan Seorang Musafir, ya, Pilgrim Progress. Nah saudara, John Bunyan ini dia adalah seorang Kristen yang pada saat itu tinggal di Inggris. Dan pada saat itu Inggris itu dikuasai oleh kerajaan yang sangat mencoba memaksa semua hamba-hamba Tuhan itu harus berkhotbah sesuai dengan agenda politik mereka. Jadi tidak boleh, karena pada saat itu cukup panas ya, karena pada situ ada kelompok Katolik, ada Protestan. Anglikan itu, gereja Inggris itu pada saat itu dia mencoba bagian dari gerakan reformasi gereja, tapi dia sebenarnya kultur ibadahnya, liturginya masih sangat Katolik begitu. Dan John Bunyan pada saat itu menjadi seorang hamba Tuhan yang bicara tentang kebenaran, mengkhotbahkan kebenaran. Pada saat itu saudara, gereja mewajibkan semua pengkhotbah untuk supaya bisa dikekang, semua pengkhotbah itu wajib untuk punya lisensi. Jadi kalau tidak punya lisensi, maka dia tidak bisa berkhotbah. Nah, John Bunyan ini tidak mau. Kenapa? Kalau punya lisensi dia harus diatur oleh pemerintah pada saat itu. Dan dia tidak mau. Dan akhirnya sebagai konsekuensi daripada apa yang sikapnya itu yang tidak menolak lisensi dan tetap berkhotbah meskipun tanpa lisensi, dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah menariknya ketika di dalam penjara dia menuliskan banyak buku tulisannya. Ketika di dalam penjara ada satu bagian yang ditulis oleh dia yang saya kira cukup menarik. Dia bilang begini, aku tidak pernah tahu apa artinya Tuhan selalu besertaku sampai aku di penjara. Jadi dia ini setiap kali keliling bicara Tuhan tuh beserta kita, Tuhan tuh beserta kita. Tuhan tuh selalu beserta kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu beserta kita. Tapi dia tidak tahu apa artinya itu. Dia tidak pernah mengalami Tuhan itu beserta dia. Tapi ketika dia di penjara, dia melihat anugerah Tuhan ada. Dia melihat Tuhan beserta dia. Dia melihat Tuhan selalu menjagai dia. Dia melihat bagaimana firman Tuhan itu hidup di dalam hidupnya. Ya.
Karena itu dia menulis bagian ini. Aku tidak pernah tahu arti Tuhan selalu besertaku. Sampai kita betul-betul mengalaminya. Saudara, seringkali penderitaan itu membawa kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang sulit di dalam hidup kita. Ada yang disebut dengan boundary situation. Situasi-situasi batas di mana kita bertanya, untuk apa pengalaman ini? Mengapa saya mengalami ini? Dan seringkali ketika kita mulai bertanya, Tuhan kemudian menjawab dengan memperkenalkan dirinya kepada kita. Saudara, karena itu sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi penderitaan, apapun penderitaan yang kita alami, maka kita harus bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui pengalaman ini? Apa yang Engkau ajarkan kepadaku, apa yang Engkau ingin tunjukkan kepadaku tentang Engkau melalui pengalaman ini? Saudara, apapun yang saudara alami saat ini, ya, situasi-situasi yang saudara alami, sebelum saudara bicara tentang solusi, apa yang kedepannya dan sebagainya, pertanyaan pertama adalah, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara melalui pengalaman ini? Apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada saudara melalui pengalaman ini? Saudara mungkin seringkali dengar firman Tuhan dari tempat ini tentang Allah itu memelihara, Allah melindungi, Allah menjaga. Tapi ketika kita masuk dalam pengalaman itu pengalaman itu berbicara lebih banyak daripada apa yang mungkin kita dengar. Amin, saudara. Maka kita mulai mempertanyakan, Tuhan, apa yang ingin Kau ajarkan kepadaku melalui pengalaman ini? Dan hal yang ketiga, yaitu menghadapi penderitaan dengan pengenalan akan Allah. Saudara, di dalam bagian Wahyu pasal 1 ayat 17 itu, ketika dia melihat Tuhan, ya, ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan, dia bilang, dia sujud di hadapan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi Tuhan kemudian meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Akulah yang pertama dan yang kemudian. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana, Tuhan mendekati Rasul Yohanes dan mencoba menenangkan dia. Saudara, ada dua makna dari istilah jangan takut di situ. Jangan takut itu bisa berarti bahwa Rasul Yohanes pada saat itu sedang takut melihat Tuhan. Ya. Tapi yang kedua juga bisa berarti dia sedang mengalami, jangan takut itu berbicara tentang pengalaman-pengalaman penderitaan yang sedang dialami pada saat itu. Ini terlihat dari bagaimana nanti dia meminta menuliskan bagian ini, bagian penglihatan ini, sehingga penglihatan itu menjadi sebuah harapan bagi semua orang percaya di sepanjang zaman. Hari ini kita ada di sini, kita berkumpul di sini, salah satunya adalah karena tulisan dari Rasul Yohanes juga, penglihatan dari Rasul Yohanes yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu akan datang. Dia membantu kita melihat secara metaforik, secara hiasan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu menjadi pengalaman yang penting bagi kita. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita lihat, kita melihat bahwa bagaimana Rasul Yohanes, dia dikatakan bahwa ketika dia mengalami pengalaman yang sangat penderitaan itu, dikatakan bahwa Tuhan bilang jangan takut. Ya. Jangan takut berarti ini adalah suatu hal yang ini bukan hanya semacam motivasi saja begitu ya, semacam motivasi bahwa jangan takut begitu. Saudara, kita menghadapi penderitaan bukan dengan keberanian, saudara. Kita menghadapi penderitaan dengan penglihatan rohani, cara kita melihat Tuhan. Dia bilang jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian. Jadi ada alasan mengapa kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut kenapa? Karena Tuhan adalah yang pertama dan yang kemudian. Ya. Dia yang hidup dan yang telah mati. Ya.
Tapi kemudian dia hidup lagi dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi intinya bahwa ketika kita melihat, kita menghadapi penderitaan. Penderitaan itu tidak dihadapi dengan keberanian. Hari-hari ini kita mendengar bahwa ada begitu banyak motivasi. Kita harus melalui, kita harus berani dan sebagainya. Tentu itu hal yang baik, tapi apa alasan kita tidak takut? Apa alasan kita berani? Ya. Alasan kita berani adalah kita melihat Tuhan. Kita percaya bahwa Dia yang Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, Dia mengendalikan seluruh hidup kita. Dan karena Dia mengendalikan seluruh hidup kita, maka kita punya dasar untuk percaya kepada Allah. Lalu kemudian dikatakan situ bahwa kamu harus menuliskan itu, supaya ini bukan hanya menjadi pengalaman dari Rasul Yohanes, tapi ini juga menjadi pengalaman bagi saudara dan saya. Kita mungkin belum melihat seperti apa yang Rasul Yohanes lihat, tapi apa yang Rasul Yohanes lihat, Tuhan minta itu menjadi harapan bagi kita. Bahwa Tuhan itu yang Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dan karena itu Dia akan menjaga kita dari setiap situasi hidup yang kita alami. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, penderitaan merupakan bagian dari panggilan Allah bagi kita. Itulah wajah lain dari ketekunan. Kalau kita hidup saleh, belum tentu kita akan selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan. Seringkali kita juga mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi ingat, Tuhan selalu berjanji Dia akan menyertai kita. Saya undang pemain musik, bisa bantu saya dengan singer. Kemudian yang kedua, penderitaan adalah jalan mengenal Allah. Setiap kali kita mengalami penderitaan, ingat bahwa Tuhan itu hadir. Dan Dia ingin mengajarkan kita tentang Dia. Karena itu apapun situasi yang kita alami, ingat bahwa Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu. Karena itu ketika kita mengalami penderitaan, jangan kemudian kita langsung pengen cepat-cepat selesai masalah ini. Tapi tanya apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Dan yang ketiga, penderitaan itu dilawan dengan pengenalan akan Allah. Bukan dengan keberanian psikologis ya. Memotivasi diri sendiri bukan. Tapi karena kita yakin Tuhan itu ada. Kita yakin bahwa Tuhan Alfa dan Omega. Dan karena itu kita bisa melawan penderitaan dengan harapan kepada Tuhan. Amin saudara. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini. Refnya saja. Bisa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk percaya bahwa Engkau tetap ada di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Apapun penderitaan yang umat-Mu alami saat ini Tuhan, apapun yang akan ada di depan kami, ajar kami untuk tetap melihat Engkau di dalam penderitaan itu Tuhan. Kami tahu bahwa penderitaan itu akan selalu ada di tengah-tengah dunia ini. Sampai nanti Engkau datang dan memulihkan seluruhnya. Tapi kami percaya Tuhan, penderitaan itu tidak akan membuat kami hancur. Tidak akan membuat kami meninggalkan Engkau karena kasih karunia-Mu cukup membantu kami. Melihat Engkau, mengenal Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan bantu kami Tuhan. Bantu kami untuk mengokohkan kaki-kaki iman kami untuk melangkah di dalam perjalanan iman yang telah Engkau tentukan bagi kami Tuhan. Di dalam sakit, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah apapun Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berikan kepada kami harapan Tuhan. Ketekunan,
kesetiaan. Sehingga ketika kami menjalani pengalaman-pengalaman pahit ini, pengalaman-pengalaman ini tidak menghancurkan kami, tapi justru mendewasakan kami. Kami boleh melihat akan Engkau di balik pengalaman-pengalaman pahit kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semua yang telah disampaikan ini Engkau terus kerjakan dalam batin setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami bertumbuh di dalam kasih dan karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menyambut hari jadi Kota Bandung yang ke-215 di bulan September nanti, kita akan mengambil bagian untuk memberkati kota kita. Salah satu acara yang akan diadakan adalah Bazar Bayar Pakai Sampah, mengubah sampah menjadi berkat. Gereja mengambil bagian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut peduli kepada lingkungan dan memahami bahwa sampah ternyata memiliki nilai jual yang tinggi. Sampah-sampah yang dikumpulkan akan dikonversikan menjadi voucher senilai mata uang yang bisa digunakan untuk belanja sembako, pakaian, tas, dan sepatu layak pakai di lokasi bazar. Untuk itu, kita bisa berpartisipasi mengambil bagian memberkati kota dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita bisa mengumpulkan pakaian, tas, dan sepatu layak pakai untuk kita sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan melalui kegiatan ini. Mungkin untuk kita barang-barang tersebut tidak berguna, tetapi akan menjadi sangat berguna bagi masyarakat warga Kota Bandung. Anda bisa mengumpulkan pakaian, tas, dan sepatu di tempat khusus yang disediakan oleh gereja. Tentu saja barang yang diberikan dalam kondisi bersih dan rapi ya. Pengumpulan barang pada setiap hari Minggu mulai hari ini hingga 31 Agustus 2025. Gerakan ini dilakukan serentak oleh gereja-gereja se-Bandung. Gereja bergerak dalam unity, bersama berkontribusi, mengedukasi, menjadi berkat untuk kota tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Bambang Wijaya, Gembala Gereja Fajar Pengharapan. Saya Pendeta Paulus Wiono, Ketua Umum PGW Jawa Barat. Saya Tony Saputra, Ketua PGPK, Perwakilan Gereja-Gereja dan Perkumpulan Kristen Bandung Raya. Saya Pendeta Husein Jan Putra dari JDS, Jaringan Doa Sekota. Saya Mayor Kriston Arinei, sebagai perwakilan dari Gereja Babat Selamatan. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya Pendeta Martin Sugian. Saya Kikit Wirianti Sugata, Ketua Umum Grid Bandung. Mengajak seluruh hamba Tuhan, pendeta, aktivis gereja, dan seluruh umat Tuhan untuk turut serta dalam gerakan Bazar Bayar Pakai Sampah yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 September 2025 di Balai Kota Bandung. Ini bukan sekedar acara basar. Ini adalah aksi kasih nyata bagi kota kita yang tercinta ini. Di dalam kaitan di mana Kota Bandung sedang mengalami kesulitan, terutama dengan tempat pembuangan akhir sampah di Bandung. Karena itu, gereja dan umat Tuhan panggil untuk peduli lingkungan dan menjadi bagian dari solusi. Orang yang kreatif akan mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Mari kita hadir, terlibat, dan membawa jemaat untuk menukar sampah anorganik dengan kebutuhan pokok. Sambil menunjukkan bahwa iman juga berdampak bagi bumi yang Tuhan ciptakan. Gereja Peduli Sampah adalah gereja yang relevan. Sampai jumpa di Balai Kota Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kesibukan sehari-hari sering membuat kita kehilangan ketenangan. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan ketenangan sejati di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Pastor Corner bulan September, kita akan mendiskusikan bagaimana cara menemukan ketenangan di dalam Tuhan, bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kamis, 11 September 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.
Ya, puji Tuhan saudara. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ya, bagi saudara yang baru pertama kali hadir, silakan angkat tangan saudara. Ya. Baik. Kalau gitu saya akan langsung perkenalkan aja ya. Ya, ada 2 saudara kita yang baru pertama, ada yang sudah beberapa kali ya datang ya. Tapi pagi hari ini saya akan perkenalkan kepada saudara semua, yaitu pertama saudara Reinhard Tuanakota. Silakan ke depan. Dan kedua saudara Fernando Sinaga, silakan. Iya, puji Tuhan. Kedua saudara kita ini ada di Gereja Rehoboth karena mereka datang untuk, seperti sudah tahu, Bapak Pendeta Denal dan Reta pada bulan September, jadi besok, mereka akan ke Balikpapan. Dan kedua hamba Tuhan ini akan melayani di Rehoboth menggantikan mereka. Ya, pertama saudara, di sebelah kiri saya adalah saudara Reinhard Tuanakota. Reinhard, kalau saudara pernah tahu, ada pendeta besar dulu dari sekian tahun lalu, Reinhard Bonke. Pernah dengar? Nah, ini adiknya. Dan di sebelah kiri saya, yang badannya mantap gitu ya. Dia adalah kami panggil Nando, namanya Fernando. Dia dari satu daerah di Indonesia di mana Injil masuk ke daerah itu oleh satu penginjil yang namanya Nomensen. Nomensen itu masuk di Sumatera Utara. Nah, ini adalah keluarganya. Jadi Reinhard dan Fernando mulai hari-hari ini dan seterusnya ada di Gereja Rehoboth. Tentu saudara ingin dengar ya kata-katanya, isi hatinya. Kita dengar sebelum mereka duduk kembali. Kita dengar pertama isi hati dari Reinhard. Ya, memang kelihatannya sih senyum terus ya, tapi kita belum tahu isi hatinya gimana. Ya, silakan. Puji Tuhan, sekali lagi shalom Bapak Saudara. Pertama-tama tadi yang Bapak Gembala udah perkenalkan, ya saya dari tempat yang jauh, dari Papua. Dan puji Tuhan, saya ada di tempat ini, saya kira percaya semua karena rencana Tuhan. Dan saya sebelumnya ada di STT Karisma, dan oleh anugerah Tuhan telah menyelesaikan studi di STT Karisma. Dan puji Tuhannya lagi boleh diterima di tempat ini oleh Bapak Gembala dan juga Pak Welem, terima kasih. Dan juga jemaat Tuhan, kiranya kehadiran saya di Gereja Rehoboth boleh memberkati Bapak Saudara sekalian. Dan saya cukup senang, bersyukur kepada Tuhan ada di tempat ini, disambut dengan baik, dengan hangat, dengan kasih. Dan saya berdoa biarlah ke depannya kita boleh sama-sama satu hati untuk menjadi berkat bagi orang di luar sana. Mungkin itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan mendengar isi hati dari Nando ya. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Fernando dan farmnya itu Sinaga. Jadi
Kehadiran saya berdoa biar kehadiran kami berdua bisa menjadi berkat di tempat ini, di tengah Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya saya melayani di luar planet, namanya Kota Bekasi. Jadi sebelumnya saya melayani di Bekasi dan hari ini puji Tuhan saya yakin ada journey yang baru yang Tuhan tuntun untuk saya melayani di Gereja Rehoboth di tempat ini. Kiranya kehadiran kami berdua bisa membawa dampak, bahkan kita sama-sama bisa belajar dalam kasih karunia Tuhan yang indah untuk terus bertumbuh dalam kasih-Nya Tuhan. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk Rehat dan Nando, silakan. Ya, saudara, selanjutnya terakhir. Saya mengucap terima kasih ya, mengucap syukur pada Tuhan dan kita semua tentu. Karena bulan ini kita sudah bisa menyelesaikan khotbah-khotbah tentang Rasul Yohanes. Perlu saudara tahu demikian ya. Kalau saudara waktu atau sampai sekarang juga, kalau saudara lagi makan, saudara kegigit lidah atau kegigit bibir, terus kebetulan itu di muka orang tua. Terus saudara tanya, kenapa ya kok suka kegigit bibir gitu ya, gigit lidah lagi makan. Terus biasanya orang tua ngomong gini, oh kalau gitu banyak yang lagi ngomongin gitu ya. Nah, itu kejadian saudara, kami berdua, saya dengan Ibu Gembala, tanggal 28 Juli setelah ulang tahun gereja, kami kan minta izin pada saudara untuk pergi keluar mengunjungi Celia dan Nino. Setelah masuk pada, kami di sana sampai tanggal 3-4 ya, 5 Agustus. Waktu di sana saudara memang lagi musim dingin. Tapi aneh gitu ya. Lagi makan, kita lagi makan. Kenapa suka kegigit lidahnya gitu. Ya. Saya nggak tahu ya kenapa gitu ya. Saya ingat, oh orang tua bilang pasti lagi ngomong, lagi diomongin lah, disebut-sebut namanya lah. Kami pulang saudara, itu benar kaget. Waktu saya lihat di screen, ternyata bulan ini seluruh pengkhotbah membicarakan tentang Yohanes. Paling sedikit tiap minggu seperti tadi saudara, nyebutin Yohanes aja kira-kira hampir 10 kali. Bayangin, 5 minggu, 5 kali 10 itu 50 kali. Apalagi minggu pertama waktu Pak Yakobus bicara tentang Yohanes, waduh itu berapa? Lebih dari 10 kali. Ya, jadi sudah pantesan saya pikir kegigit lidah. Sebab nama Yohanes dibicarakan terus. Puji Tuhan. Tapi puji Tuhan, bulan ini selesai, jadi nggak kegigit lidah. Iya, kita akan masuk bulan depan tentu dengan firman Tuhan yang lebih menarik untuk kita semua. Ini menarik juga saudara. Dan bulan depan itu adalah bulan keluarga. Jadi firman Tuhan akan berbicara tentang keluarga dan itu pasti akan menjadi refleksi atau acuan bagi kita semua. Keluarga Kristen dalam Tuhan, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan sehingga kita boleh mendapat satu keluarga yang sungguh indah di dalam Tuhan ya, puji Tuhan. Mari saudara kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa.
Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah dapat menyelesaikan kebaktian pagi hari ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah puji Tuhan, kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua, apapun yang kami alami. Kami boleh belajar dari Rasul Yohanes, di mana dia adalah seorang murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, kami pun semua anak-anak Tuhan, keluarga besar Gereja Rehoboth, semua menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berjalan dalam dunia ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami telah berdoa untuk pemerintah kami. Mari Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir untuk bersama-sama dengan pemerintah kami untuk menegakkan NKRI dengan sungguh-sungguh makin hari makin kuat dan makin Tuhan boleh membolehkan anak-anak Tuhan beribadah dengan leluasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami itu memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa. Silakan duduk, kita mengucap syukur sejenak. Menyambut Hari Jadi Kota Bandung yang ke-215 di bulan September nanti, kita akan mengambil bagian untuk memberkati kota kita. Salah satu acara yang akan diadakan adalah Bazar Bayar Pakai Sampah, mengubah sampah menjadi berkat. Gereja mengambil bagian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk turut peduli kepada lingkungan dan memahami bahwa sampah ternyata memiliki nilai jual yang tinggi. Sampah-sampah yang dikumpulkan akan dikonversikan menjadi voucher senilai mata uang yang bisa digunakan untuk belanja sembako, pakaian, tas, dan sepatu layak pakai di lokasi bazar. Untuk itu, kita bisa berpartisipasi mengambil bagian memberkati kota dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita bisa mengumpulkan pakaian, tas, dan sepatu layak pakai untuk kita sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan melalui kegiatan ini. Mungkin untuk kita barang-barang tersebut tidak berguna, tetapi akan menjadi sangat berguna bagi masyarakat warga Kota Bandung. Anda bisa mengumpulkan pakaian, tas, dan sepatu di tempat khusus yang disediakan oleh gereja. Tentu saja barang yang diberikan dalam kondisi bersih dan rapi ya. Pengumpulan barang pada setiap hari Minggu mulai hari ini hingga 31 Agustus 2025.
Gerakan ini dilakukan serentak oleh gereja-gereja se-Bandung. Gereja bergerak dalam unity, bersama berkontribusi, mengedukasi, menjadi berkat untuk kota tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Saya, Bambang Wijaya, Gembala Gereja Fajar Pengharapan. Saya Pendeta Paulus Wiono, Ketua Umum PGW Jawa Barat. Saya Tony Saputra, Ketua PGPK, Perwakilan Gereja-Gereja dan Perkumpulan Kristen Bandung Raya. Saya Pendeta Husen Jan Putra dari JDS, Jaringan Doa Sekota. Saya Mayor Kriston Arinei sebagai perwakilan dari Gereja Babat Selamatan. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham. Saya Pendeta Dumartin Sugian. Saya Kikit Wirianti Sugata, Ketua Umum GRIT Bandung. Mengajak seluruh hamba Tuhan, pendeta, aktivis gereja, dan seluruh umat Tuhan untuk turut serta dalam gerakan Bazar Bayar Pakai Sampah yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 September 2025 di Balai Kota Bandung. Ini bukan sekedar acara basar. Ini adalah aksi kasih nyata bagi kota kita yang tercinta ini. di dalam kaitan di mana Kota Bandung sedang mengalami kesulitan, terutama dengan tempat pembuangan akhir sampah di Bandung. Karena itu, gereja dan umat Tuhan panggil untuk peduli lingkungan dan menjadi bagian dari solusi. Orang yang kreatif akan mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Mari kita hadir, Terlibat dan membawa jemaat untuk menukar sampah anorganik dengan kebutuhan pokok. sambil menunjukkan bahwa iman juga berdampak bagi bumi yang Tuhan ciptakan. Gereja Peduli Sampah adalah gereja yang relevan. Sampai jumpa di Balai Kota Bandung. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kesibukan sehari-hari sering membuat kita kehilangan ketenangan. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan ketenangan sejati di dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Pastor Corner bulan September, kita akan mendiskusikan bagaimana cara menemukan ketenangan di dalam Tuhan, bersama dengan Pendeta Gunawan Wirianto. Kamis, 11 September 2025, pukul 7 malam. Pertemuan ini diadakan via Zoom Meeting Gereja Rehoboth.